Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Siapa namamu? Suara Wizard Dang tiba-tiba datang dari belakang. Yang Kai menoleh dan berkata, penyihir Niu. Lalu dia berkata, aku terlahir dengan penampilan ini, tapi memang dari suku Barbar Selatan. Aku berasal dari desa Selatan Biru Tua. Wizard Dang mengangguk dan berkata, kekuatan fisik tidak relevan. Kamu adalah Great Wizard Expert. Jika ada yang mempertanyakan identitas kamu lain kali, tolong laporkan nama saya. Yang Kai tercengang. Dia tidak tahu mengapa dia menjaganya. Tetapi dia mengangguk dan berkata, terima kasih, Tuan. Pergi, penyihir Dang melambai. Yang Kai baru saja keluar dari aula. Setelah beberapa saat, kapten penjaga yang telah melihat Yang Kai sebelum masuk, menatap Wizard Dang dengan rasa ingin tahu. Penyihir Dang berkata, apa yang ingin kamu tanyakan? Kapten berkata, Tuanku, apa yang istimewa dari orang itu? Dia jelas mendengar kata-kata penyihir Dang barusan. Jadi dia tidak mengerti mengapa Wizard King dengan sengaja membiarkannya berbicara. Mendengar ini, penyihir Dang mengerang sejenak dan berkata, spesial, sangat istimewa. Itu adalah penyihir hebat yang telah disukai oleh Dewa Barbar. Kapten mengerutkan kening dan berkata, siapapun yang bisa menjadi penyihir disukai oleh Dewa Barbar. Wizard Dang tersenyum sedikit. Dia berbeda. Sebelum musim dingin lalu, dia hanya orang biasa, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak sebaik orang biasa. Apa? Kapten terkejut. Tuanku, apakah kamu tidak salah? Sebelum musim dingin lalu, dia hanyalah orang biasa. Setelah musim dingin, dia adalah Great Wizard Expert? Bagaimana ini mungkin? Penyihir Dang berkata, ketika saya menjadi Great Wizard Expert, saya biasa menginstruksikan seseorang bernama Penyihir Li untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Dan Penyihir Li itu adalah mantan kepala desa Biru Tua Selatan. Desa tua Penyihir Li sangat memperhatikan Yang Kai dan menyaksikan kebangkitan Yang Kai seperti komet, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Dia juga tahu bahwa tempat kecil seperti desa Selatan Biru Tua tidak mampu mempertahankan Yang Kai, seorang penyihir hebat dengan masa depan yang tak terbatas. Jadi di musim dingin tahun lalu, dia menulis surat ke King City, meminta King City untuk mengizinkan Yang Kai belajar di sana. Saat itu, surat itu ditulis untuk penyihir Dang. Bagaimanapun, keduanya memiliki hubungan guru-murid. Meskipun mereka sudah lama tidak berhubungan, kepala desa tua merasa bahwa penyihir Dang seharusnya tidak dapat menolak bakat Yang Kai. Jika tidak ada invasi dari suku pemakan tulang, maka setelah musim dingin, Yang Kai akan pergi ke kota raja di bawah pengaturan kepala desa. Sangat disayangkan bahwa kepala desa meninggal di tengah-tengah insiden suku pemakan tulang, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Sebenarnya, penyihir Dang juga sangat tertarik pada orang yang disebutkan oleh kepala desa dalam surat itu. Tetapi invasi ras iblis menyebabkan dia kewalahan, dan dia tidak punya waktu untuk merawatnya. Sampai saat ini, dia melihat Yang Kai di aula dan samar-samar merasa bahwa dia dan penyihir yang dijelaskan oleh penyihir Li dalam surat itu agak mirip. Jadi dia bertanya secara spesifik, dan seperti yang diharapkan, penyihir yang tampak lemah adalah penyihir Niu dari desa selatan. Dia sebenarnya adalah Great Wizard Expert. Penyihir Li menyebutkan dalam surat itu bahwa penyihir Li hanyalah Wizard Warrior tingkat rendah, dan dia sebenarnya adalah Great Wizard Expert setelah musim dingin. Benar saja. Apakah Dewa Barbar yang memberikan keajaiban? Dan pada saat sensitif dari invasi ras iblis ini, instruksi macam apa yang diberikan Dewa Barbar pada keajaiban seperti itu? Tiba-tiba, Wizard Dang teringat sebuah kalimat yang dia dengar. Di saat bencana, akan ada orang yang akan menyelamatkan dunia. Di kota raja, ada arus orang, bahu-membahu, tidak lebih buruk dari kota manapun yang pernah dilihat Yang Kai. Dia tidak terburu-buru kembali untuk memanggil anak buahnya dan mengumpulkan tangannya seperti Great Wizard Expert lainnya, tetapi berkeliaran sendirian di kota kerajaan. Tidak lama kemudian, dia berjalan langsung ke toko dan menawar dengan pemilik toko itu di aula belakang untuk waktu yang lama sebelum berjalan keluar. Dan pemilik toko yang mengikuti di belakang menunjukkan senyum bahagia di wajahnya dan sopan. Sepertinya dia untuk mendapatkan beberapa manfaat besar. Tanpa berhenti, dia berjalan ke toko lain. Dan ketika Yang Kai keluar setelah beberapa saat, pemilik toko ini sebenarnya juga hormat. Setelah berkeliaran untuk waktu yang lama, Yang Kai masuk dan keluar sebanyak lusinan toko. Dan situasinya hampir sama setiap saat. Tidak sampai setengah hari kemudian Yang Kai diam-diam menghitungnya. Dan kemudian dia sedikit mengangguk dan terbang keluar kota. Setelah beberapa saat, dia terbang kembali ke tempat dia ditempatkan. Dan Xiao Dai berdiri diam di sana. Menyadari bahwa dia akan datang.
hanya mengangkat matanya dan mengangguk ringan. Namun, beberapa Wizard Apprentice menyambutnya pada saat yang sama, menatap Yang Kai dengan cemas. Salah satu Wizard Apprentice yang lebih tua berkata, "Tuanku, dari mana saja kamu dan mengapa kamu baru kembali sekarang? Pergi dan lakukan sesuatu." "Mengapa?" Wizard Apprentice yang lebih tua berkata. Tuan lain tampaknya menarik tangan mereka. "Saya mendengar orang mengatakan bahwa Tuan Wizard King memberi perintah untuk membiarkan para Great Wizard Expert mengumpulkan 2 atau 3.000 orang. Tuanku, kamu baru kembali sekarang." Para prajurit kuat itu hampir ditarik oleh mereka. "Yah, Tuan Wizard King memang memberikan perintah seperti itu." Yang Kai mengangguk. Ketika beberapa Wizard Apprentice mendengar ini, mereka semua cemas. Wizard Apprentice yang lebih tua berkata, "Tuanku, apa yang kamu tunggu? Sekarang setelah kamu kembali, mari kita bersiap dengan cepat." Saya pikir para prajurit di beberapa desa baik. Mereka tampaknya baik sekarang. Mereka juga ragu-ragu untuk bergabung dengan yang lain. "Tuanku, kamu mungkin juga mengundang mereka. Mungkin kamu bisa memberitahu mereka untuk bergabung." "Ya, Tuanku. Masalah ini lebih baik dilakukan lebih cepat daripada nanti. Jika kamu menunggu, sisanya akan menjadi melon yang bengkok." Beberapa Wizard Apprentice mulai membujuk. Mereka bergabung dengan Desa Selatan Biru Tua yang dipimpin oleh Yang Kai dalam perjalanan ke sini. Dan sekarang mereka bahkan tidak berpikir untuk berlindung pada Great Wizard Expert lainnya. Mereka hanya melihat bahwa pemimpin mereka terlihat tenang dan tidak terburu-buru. Dan mereka sangat mengkhawatirkannya. Semua orang bisa melihat situasi ini sekarang. Hanya ketika mereka memiliki pejuang yang lebih banyak dan lebih kuat, mereka dapat memperoleh keuntungan tertentu dalam perang di masa depan. Dalam upaya setengah hari ini, ratusan Great Wizard Expert telah berkeliling untuk mencaplok dan mengumpulkan para pejuang ras barbar dari berbagai desa, kecuali dia dan yang lainnya. Tidak ada gerakan di sini, yang sangat aneh. Dalam suasana tegang, mereka merasakan krisis yang sia-sia. Jangan khawatir, Yang Kai melambaikan tangannya, dengan ekspresi tenang di wajahnya yang benar-benar membuat beberapa Wizard Apprentice tidak tahu harus berkata apa, dan mereka cemas untuk sementara waktu. Kemudian dia berbalik untuk melihat kelompok lain. Para Great Wizard Expert itu menggunakan berbagai metode mereka. Mereka berusaha keras untuk memenangkan tangan. Beberapa bahkan secara langsung menampilkan teknik penyihir yang kuat untuk menarik perhatian orang. Bergerak lebih dekat ke Great Wizard Expert itu, seolah-olah jejak kehidupan hilang dari mereka. Namun, sebagai Great Wizard Expert, Yang Kai tidak terburu-buru. Tidak peduli seberapa mendesak mereka, itu tidak berguna. Bagaimanapun, mereka hanyalah beberapa Wizard Apprentice. Mereka tidak bisa berbuat banyak dalam situasi seperti itu. Terutama karena mereka dan Yang Kai tidak terlalu akrab. Benar saja, tidak ada rambut dan pekerjaan tidak cepat. Beberapa Wizard Apprentice saling melirik, dan ide ini muncul di hati mereka. Waktu berlalu perlahan, ras barbar yang tersebar berkumpul di sekitar kota raja secara bertahap dianeksasi oleh tim yang dipimpin oleh satu Great Wizard Expert demi satu. Berita tentang invasi ras iblis secara bertahap menyebar di antara kerumunan, dan semua ras barbar mulai berkumpul untuk tetap hangat. Beberapa bahkan mengambil inisiatif untuk mencari perlindungan pada Great Wizard Expert yang tampaknya lebih kuat itu. Melihat tubuh muda dan lemah Yang Kai, tidak ada yang peduli sama sekali. Dan Yang Kai sendiri sepertinya tidak berusaha memenangkan siapapun. Setelah kembali dari King City, dia duduk bersila berdampingan dengan Xiao Dai. Selama latihan, semua kebisingan di sekitarnya sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Itu membuat Wizard Apprentice merasa semakin tidak berdaya. Sampai malam, sebuah suara menggelegar tiba-tiba bergema di seluruh dunia, di mana Tuan Penyihir Niu dari Desa Selatan Biru Tua. Dengan sepatah kata, dataran yang bising tiba-tiba menjadi tenang. Dan semua orang melihat ke sana. Tidak tahu bisnis apa yang dicari orang ini untuk penyihir Niu dari Desa Biru Tua Selatan. Banyak orang telah mendengar tentang Desa Selatan Biru Tua. Itu hanya sebuah desa kecil. Seberapa kuatkah penyihir tempat itu? Di tempat para Great Wizard Expert ini berkumpul, seorang penyihir dari desa kecil berani disebut Tuan. Tetapi ketika orang-orang melihat apa yang ada di belakang pemilik suara itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalakan mata mereka, dan napas mereka tampak cepat. Pria ini membawa banyak item penyihir yang terbuat dari baja tahan karat, dan cahaya terang yang tercetak di sisa-sisa matahari terbenam sangat menyilaukan. Ini benar-benar senjata yang nyata. Lihatlah bilahnya yang tajam dan gagangnya yang berat. Jika seorang pria benar-benar ditebas oleh senjata semacam ini, dia mungkin akan terpotong menjadi dua. Lihatlah tangannya, tombak batu dan kapak. Prajurit ras barbar yang tak terhitung jumlahnya malu pada diri mereka sendiri. Di antara ras barbar, hanya prajurit yang benar-benar kuat yang memenuhi syarat untuk memiliki senjata seperti itu.
Karena senjata ini tidak tersedia untuk orang biasa, dan mereka harus ditukar dengan barang berharga. Ras barbar dari berbagai desa, bagaimana bisa ada sesuatu yang berharga? Di seluruh suku barbar selatan, hanya kota raja yang dapat membuat senjata seperti itu, dan tidak ada desa yang memiliki kemampuan ini. Tiba-tiba seorang pria bersenjata lengkap muncul, berjalan di antara sekelompok prajurit yang membawa tombak dan kapak batu, dan tiba-tiba membedakan prajurit yang tak tertandingi dari berbagai sarang gunung. Ini belum berakhir. Di belakang orang ini, ada sekelompok orang bersenjata lengkap. Semua orang membawa mereka di punggung mereka, memegang mereka di bahu mereka. Setiap langkah yang mereka ambil, bahkan bumi bergetar dan mengerang. Di sini, Yang Kai terbang ke udara, memberi isyarat ke sana. Kemarilah. Ras barbar terkemuka mengangkat matanya dan menyeringai ketika dia melihat Yang Kai, menunjukkan seteguk gigi putih, dan kemudian menyapa orang-orang di belakang untuk mengikutinya dan dengan cepat bergerak lebih dekat ke tempat Yang Kai berada. Hei, bagaimana bisa orang ini? Tidak jauh dari sana, seorang Great Wizard Expert yang seperti menara besi menatap matanya, menatap Yang Kai dengan terkejut. Ternyata dia dipanggil Wizard Niu. Situasi abnormal di sini jelas menarik perhatian banyak orang. Banyak Great Wizard Expert terbang ke udara dan melihat ke bawah, ingin melihat apa yang terjadi dengan desa selatan biru tua ini. Wizard New Lord, semua hal yang kamu inginkan ada di sini. Tolong lihat mereka. Prajurit ras barbar terkemuka berkata sambil menurunkan semua senjata yang dibawanya dan melemparkannya ke tanah. Setiap senjata memiliki bentuk yang berbeda, tetapi semuanya tebal dan berat. Setiap satu tidak kurang dari 100 kati. Orang ini langsung membawa selusin dari mereka dan berjalan seperti angin. Ketika senjata-senjata itu dilempar ke tanah pada saat itu, lingkaran debu memercik dan terdengar suara tumpul. Yah! Taruh di sini. Semua orang telah bekerja keras. Yang Kai mengangguk sedikit. Bum bum bum. Satu demi satu senjata dijatuhkan. Dan satu prajurit ras barbar lewat. Dan segera segunung senjata menumpuk di tempat. Ahu dan yang lainnya tercengang. Dan para prajurit ras barbar di sekitar tercengang. Para Great Wizard Expert yang terbang ke udara untuk menonton juga tercengang. Suara menelan air liur terdengar. Dan setiap tatapan yang melihat gunung senjata penuh dengan kejutan dan keinginan. Senjata yang sangat berharga di masa lalu yang diinginkan oleh para pejuang ras barbar tetapi tidak bisa mendapatkannya sebenarnya ditumpuk di sini. Ini seperti mimpi. Pada Great Wizard Expert saat ini, mereka belum pernah melihat begitu banyak senjata berkumpul di satu tempat. Salah satu dari senjata ini adalah aset yang bagus. Dan itu jauh dari selesai. Lebih banyak orang datang dan menjatuhkan senjata yang mereka bawa. Mengapa? Mengapa pemilik toko-toko di kota raja mengeluarkan senjata mereka dan melemparkannya ke sini? Apa hubungan mereka dengan Wizard Niu ini? Untuk apa ini? Apakah mereka memberikan senjata ini kepada penyihir Niu? Ini tidak mungkin. Tapi bagaimana dengan adegan ini? Banyak Great Wizard Expert mengenal pemilik toko itu. Dan beberapa pernah berurusan dengan mereka sebelumnya. Jadi tentu saja mereka tidak akan berpaling. Pikirkan hal ini. Banyak Great Wizard Expert tidak bisa tenang. Mengapa? Semua orang adalah Great Wizard Expert. Mengapa mereka hanya memberikannya kepada penyihir Niu dan bukan untuk diri mereka sendiri? Dia juga Great Wizard Expert. Dan tidak ada penyihir hebat yang hadir yang lebih lemah dari penyihir Niu itu. Hei, apa artinya ini? Mengapa kamu mengirim semuanya kepadanya? Berikan sesuatu kepada penyihir ini juga? Seorang Great Wizard Expert berteriak di udara. Ya, pertempuran sudah dekat. Hal-hal ini harus dibagi rata. Dan dia tidak bisa memiliki semuanya sendirian. Seseorang segera setuju. Pernyataan ini disetujui oleh lebih banyak Great Wizard Expert. Dan semua orang berteriak untuk sementara waktu, dan pemandangannya kacau. Berisik, prajurit ras barbar yang telah berjalan sebelumnya berteriak dengan marah. Dia tidak bermaksud memberikan wajah apapun kepada para Great Wizard Expert ini. Dia mendongak dengan tatapan muram dan bersenandung. Siapa bilang kita memberikan senjata ini kepada penyihir New Lord? Itu semua adalah sesuatu yang dia beli dengan imbalan sesuatu. Membeli? Mustahil. Dengan begitu banyak senjata, dengan apa dia bertukar? Tidak ada yang memiliki sumber keuangan yang begitu besar. Senjata yang menumpuk di tempat kejadian setidaknya 1000 buah. Dan lebih banyak senjata terus dikirim. Bahkan jika itu adalah Wizard King, tidak mungkin memiliki begitu banyak kekayaan untuk ditukar dengan begitu banyak senjata, bukan? Ras barbar terkemuka menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa yang dipertukarkan oleh Wizard New Lord dengan orang lain. Tetapi dia memberi saya ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan benda bulat. Dan banyak pejuang ras barbar melihatnya. Mereka tidak tahu mengapa. Tetapi para Great Wizard Expert mengubah ekspresi mereka. Inti binatang buas barbar.
Dan itu juga merupakan Barbarian Base Core yang sangat berkualitas tinggi. Barbarian Base Core seperti itu sangat membantu bahkan untuk budidaya Wizard King. Belum lagi Great Wizard Expert. Jika itu adalah Barbarian Base Core, itu memang bisa ditukar dengan banyak senjata. Tetapi Great Wizard Expert manapun tidak akan pernah menukar harta karun semacam ini dengan senjata yang tidak bisa dia gunakan. Dan dengan imbalan begitu banyak senjata, berapa banyak core yang dimiliki Wizard New ini? Rasanya menakutkan untuk memikirkannya. Wizard New Lord juga menukar ini untukku. Pemilik toko lain setuju. Dan pada saat yang sama dia mengeluarkan core lain. Hampir membutakan sekelompok Great Wizard Expert. Jika semua jenis senjata sangat menarik bagi setiap prajurit ras barbar, maka core ini sama untuk para Great Wizard Expert. Untuk sementara waktu, mata banyak orang berubah ketika mereka melihat Yang Kai. Dan hanya ada satu pertanyaan di benak mereka. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak Barbarian Base Core? Tidak ada Great Wizard Expert yang memiliki kemampuan untuk membunuh begitu banyak binatang buas. Bahkan Wizard King tidak dapat melakukannya. Dengan kata lain, di mana begitu banyak binatang buas yang harus dibunuh? Waktu perlahan berlalu. Setelah mengetahui kebenaran tentang transaksi itu, para Great Wizard Expert yang berisik terlalu malu untuk berteriak lagi. Dan hanya bisa melihat senjata dijatuhkan dengan tatapan iri. Beberapa orang masih memikirkan apakah mereka harus memiliki hubungan yang baik dengan Wizard New. Jika mereka bisa mendapatkan monster base core darinya, itu akan cukup untuk menguntungkan diri mereka sendiri tanpa henti. Sampai lama kemudian, orang barbar terakhir yang membawa senjata lewat, dan ada sebanyak ribuan senjata yang ditumpuk di tanah. Ada semburan napas cepat, menyoroti kerusuhan di hati banyak ras barbar. Penduduk desa dari Dark Blue South Village bahkan lebih bersemangat dan menelan ludah. Mereka sudah menebak-nebak untuk apa senjata ini digunakan. Lagi pula, mereka bukan orang bodoh. Invasi ras iblis. Pertempuran semakin dekat. Dan Yang Kai tiba-tiba memperoleh begitu banyak senjata. Memperjelas bahwa mereka akan menggunakannya. Hanya metode ajaib inilah yang membuat mereka sedikit sulit dipercaya. Ahu bersandar ke sisi Yang Kai. Menariknya ke bawah dengan tenang. Dan bertanya dengan suara rendah. Anyu, apakah ini untuk kita? Yang Kai tersenyum. Menepuk bahunya dan berkata, tentu saja untukmu. Segera, dia melambaikan tangannya dan berkata, pilih satu untuk setiap orang. Ribuan orang memberikan ekspresi serius. Wizard Apprentice yang masih mengeluh diam-diam tentang kelambanan Yang Kai sebelumnya. Tidak ada yang bisa dikatakan saat ini. Dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Pakar penyihir hebat berkumpul di luar kota raja. Ada ratusan dari mereka. Tetapi siapa yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi begitu banyak senjata sekaligus? Siapa yang memiliki keberanian ini? Pekerja ingin melakukan pekerjaan mereka. Pertama-tama kamu harus mengasah senjata. Dengan begitu banyak senjata tajam. Bahkan jika hanya ada 1000 orang. Keuntungannya bukan sesuatu yang bisa dimiliki 2 atau 3000 orang. Dan ada lebih dari 1000 senjata yang menumpuk di sini. Beberapa Wizard Apprentice hampir bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa keluhan dan ketidakpuasan dengan Yang Kai di hati mereka telah lama menghilang. Mereka hanya merasa bahwa meskipun penyihir New ini terlihat muda, metodenya sangat canggih. Ketika mereka saling melirik, Wizard Apprentice dari desa yang berbeda semuanya tersenyum. Suara menelan air liur datang satu demi satu. 1000 orang milik perintah Yang Kai berkumpul di sekitar gunung senjata. Tetapi tidak ada yang ingin melakukan langkah pertama. Mereka semua melihat senjata yang menumpuk dengan tatapan bingung. Mata semua orang penuh dengan cahaya lembut. Seolah-olah tidak melihat senjata yang dingin. Tetapi seorang wanita cantik yang telah melepas pakaiannya. Kau duluan, Ahu tiba-tiba menoleh dan menatap penduduk desa di beberapa desa lain. Sebagai seorang pejuang yang keluar dari desa yang sama dengan Yang Kai, Ahu merasa bahwa inilah saatnya untuk memenangkan kemuliaan bagi Yang Kai dan membangun gengsi. Jadi tentu saja dia tidak terburu-buru untuk mengambil langkah pertama. Melainkan dia memprioritaskan penduduk desa dari beberapa desa. Desa lainnya. Mendengar apa yang dia katakan, para pemimpin desa itu semua saling memandang. Dan salah satu dari mereka tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah senjata yang dibawa oleh Wizard New Lord. Desa Selatan Biru Tua harus menjadi yang pertama mengambilnya. Kau duluan. Ya. Ahu, kamu ambil dulu? Ya. Ahu, tidak perlu menolak. Ahu menggelengkan kepalanya dan berkata, justru karena Anyu mendapatkan hal-hal ini yang harus kamu pilih terlebih dahulu. Hal-hal ini tidak dibawa untuk Desa Selatan Biru Tua, tetapi untuk semua orang. Para kepala prajurit dari beberapa desa segera bertengkar. Mereka tidak menyerah satu sama lain. Dan tidak mau menjadi yang pertama melakukannya. Ras barbar yang melihat langsung dari kerumunan mengutuk dalam hati mereka. Iri dan tak berdaya.
Wizard Apprentice tua tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Jangan bertengkar. Sekarang kami berkumpul di satu tempat. Tidak ada perbedaan antar desa. Hari ini kita semua secara keseluruhan milik suku penyihir Niu. Tidak peduli siapa yang datang lebih dulu. Ada begitu banyak senjata di sini. Bahkan jika kita masing-masing mendapatkan satu, kita tidak akan bisa membagi semuanya. Tidak perlu mendorong kembali." Suku penyihir Niu, mata orang banyak berbinar, dan mereka semua berpikir dalam-dalam. Wizard Apprentice tua itu benar. Sekarang semua orang berada di satu tempat. Tidak perlu lagi membedakan desa. Hanya ketika mereka menjadi satu kesatuan, mereka dapat bersatu dalam perang di masa depan. Berkomitmen pada satu desa, dengan sengaja membedakan desa hanya akan memberikan keegoisan satu sama lain. Dan keegoisan apapun dapat menyebabkan kematian dalam pertempuran di masa depan. Ahu berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Orang tua itu mengatakan yang sebenarnya. Jika itu masalahnya, mari kita pilih bersama." Secara alami, yang lain tidak keberatan. Semua orang segera bergegas ke depan dan mulai mengukir senjata itu. Dan ketika mereka menemukan yang cocok untuk mereka, mereka mengeluarkannya dan menyerahkan posisi untuk dipilih orang lain. Untuk sementara waktu, itu penuh dengan suara orang. Semua orang tertawa. Meskipun itu hidup, tetapi tidak teratur, semua orang tertib. Adegan ini membuat Great Wizard Expert lainnya terlihat berbeda di mata mereka. Tak perlu dikatakan, iri dan iri. Penyihir Niu ini hanya menggunakan hadiah senjata sederhana untuk mengumpulkan lebih dari 1.000 orang di satu tempat. Metode itu membuat mereka sedikit dikagumi. Lihatlah prajurit ras barbar cemburu mereka sendiri. Semua menghela nafas. Mereka tidak berdaya. Meskipun metode seperti itu sekilas jelas, itu tidak dapat disalin. Mereka tidak memiliki sumber keuangan yang besar dari Wizard Niu ini. Selain kekaguman, ada rasa krisis. Perintah sebelumnya dari Wizard King Raja membuatnya sangat jelas bahwa para Great Wizard Expert masing-masing akan menarik antara 2.000 hingga 3.000 klan. Setengah hari telah berlalu, tidak sedikit orang yang telah mencapai tugas tersebut, tetapi lebih banyak orang yang masih mengerjakannya. Ada juga lebih banyak orang tersesat yang masih menunggu dan menonton. Awalnya, semua orang menggunakan metode mereka sendiri dan persaingan yang adil baik-baik saja. Sekarang Wizard Niu tiba-tiba keluar, dan keuntungan yang dimilikinya langsung menyisihkan Great Wizard Expert lainnya. Mereka percaya bahwa setelah ribuan orang membagi senjata mereka, akan ada lebih banyak klan yang mau bergabung dengan mereka. Jika semua petarung yang kuat ditarik oleh penyihir Niu, apa yang akan mereka lakukan? Memikirkan hal ini, beberapa Great Wizard Expert yang memiliki hubungan baik berkumpul dan mulai mendiskusikan tindakan balasan. Setelah sebatang dupa, lebih dari 1.000 prajurit ras barbar di bawah Yang Kai menerima senjata mereka sendiri. Masing-masing prajurit memegang kapak besar dan tombak yang terbuat dari baja tahan karat. Mereka tampak agung, dan temperamen mereka benar-benar diperbarui. Dan senjata Arkart diganti dengan busur dan anak panah yang lebih kuat. Gunung senjata yang menumpuk di tempat hanya menyusut sepertiga, dan ada lebih banyak senjata yang tersisa menunggu pemiliknya untuk memilih. Sekelompok prajurit ras barbar berkumpul, melihat berbagai senjata. Semuanya menjilat bibir mereka dan menggerakkan jari telunjuk mereka, lalu berbalik untuk melihat Yang Kai, dengan kerinduan di mata mereka. Yang Kai tersenyum sedikit, menjentikkan jarinya dan berkata, "Suku penyihir Niu, bergabunglah denganku. Wizard Niu Lord, saya bersedia bergabung. Saya bergabung, saya bergabung. Saya juga ingin bergabung. Wizard Niu Lord, pastikan untuk menerima saya. Saya adalah prajurit terkuat di desa kami." Begitu suara Yang Kai jatuh, itu ditutupi oleh suara orang yang tak terhitung jumlahnya, dan pemandangan itu hampir di luar kendali. Untungnya, Ahu dan yang lainnya mengeluarkan senjata terang pada waktunya untuk menghentikan klan yang ramai itu. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, jangan dorong. Lord Wizard King meminta kami untuk mengumpulkan 2 atau 3.000 orang, dan target saya adalah 3.000 orang. Begitu banyak orang akan memiliki kesempatan. Jika kamu dan saya tertarik untuk bergabung dengan suku penyihir Niu saya, silakan berbaris satu persatu. Maju untuk menerima senjata kamu, dan kemudian kamu akan menjadi anggota suku penyihir Niu saya." Dengan sepatah kata, pemandangan segera menjadi tenang, dan saat berikutnya, banyak ras barbar bergegas, dan garis panjang segera terbentuk. 3.000 orang, penyihir Niu. Bagaimana kamu seorang Great Wizard Expert tingkat rendah mampu mengendalikan begitu banyak orang? Hati-hati agar nafsu makanmu terlalu besar dan perutmu pecah. Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, sosok kekar tiba-tiba jatuh dari udara dan menabrak sisi gunung senjata. Dampak besar membuat bumi bergetar, debu beterbangan, dan seluruh senjata gunung berdenting.
Yang Kai melirik rambut hitam subur di dada pria ini, mengangkat alisnya dan berkata, "Penyihir Tu? Ada apa?" Penyihir Tu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Penyihir ini baru melihatmu di usiamu yang masih muda dan kekuatanmu yang rendah. Jadi aku sedikit mengkhawatirkanmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi jangan khawatir tentang itu." Penyihir Tu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak bisa mengatakan itu. Semua orang adalah Great Wizard Expert dari suku Barbar Selatan. Seharusnya benar untuk saling membantu. Kalau begitu, jika penyihir ini lebih kuat darimu, kamu akan bekerja lebih keras. Kamu akan menerima 1.000 orang lagi. Penyihir ini akan membantu kamu mencerna sisa 1.000 orang. Sebagai ucapan terima kasih, senjata tambahan akan diberikan kepada penyihir ini." Dengan mengatakan itu, dia benar-benar mengulurkan tangan dan meraih gunung senjata secara langsung, tanpa memberi Yang Kai kesempatan untuk bereaksi. "Hentikan!" Ahu sangat marah ketika dia melihat ini. Aniu membayar harga yang mahal untuk senjata-senjata ini dari kota raja. Meskipun dia tidak tahu di mana Aniu memiliki begitu banyak inti monster yang dapat digunakan untuk berdagang, beberapa orang benar-benar berani merebutnya sekarang. Dia secara alami tidak bisa hanya duduk dan menonton. Omong kosong, Great Wizard Expert. Yang berani merebut barang miliknya sendiri adalah musuh. Ketika dia berteriak dengan marah, Ahu sudah menebas Wizard Tu. Turun, Wizard Tu tidak menoleh ke belakang. Tetapi dia berteriak, dan gelombang udara yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G tiba-tiba menyebar dari bawah kakinya. Gelombang udara jelas mengandung dampak yang sangat besar, karena Ahu tersentuh oleh gelombang udara. Terbang seperti layang-layang kertas dalam sekejap, dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, penyihir Tu mengulurkan tangan dan mengambil tombak baja tahan karat. Dengan sedikit kekuatan di tangannya, seluruh gunung senjata bergetar. Hampir setengah dari senjata terbang di udara. Tampaknya tren ini jelas dipimpin oleh Wizard Tu. Prajurit barbar terbang ke sana. Ketika semua orang di suku penyihir Tu melihat ini, mereka sangat gembira dan bersiap untuk menyambut kedatangan banyak senjata dengan penuh semangat. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di gunung senjata dari udara tipis, dan gerakannya tidak terlihat. Ribuan senjata yang terbang ke atas sepertinya ditahan oleh gunung besar. Yang Kai menatap Wizard Tu, dengan wajah menggoda, ingin merebut sesuatu. Wajah penyihir Tu memerah, dan dia membela. "Mengapa itu menyambar?" Penyihir ini berkata, "Semua orang milik suku Barbar Selatan. Wu ini hanya ingin membantu kamu dengan kekhawatiran kamu. Kamu bahkan tidak berterima kasih kepada saya. Dan kamu masih ingin untuk memfitnah reputasi penyihir ini. Penyihir Niu, kamu sangat berani." Yang Kai mencibir, "Saya tidak setuju untuk membiarkan kamu berbagi kekhawatiran saya dan menyelesaikan masalah." Penyihir Tu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah apakah kamu setuju atau tidak. Penyihir ini selalu sangat membantu untuk membantu orang lain. Keluar dari sini. Tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan." Yang Kai berkata dengan terkejut, "Penyihir Tu, kamu ingin memaksakan wajahmu? Apakah kamu tidak malu berbicara omong kosong dengan mata terbuka?" Penyihir Tu tersipu seperti yang diharapkan, tetapi masih bersikeras. Ya, kamu sangat tidak peduli dengan kebaikan orang. Sebagai Great Wizard Expert tingkat tinggi, penyihir ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengajarimu mengenali kenyataan." Saat dia berbicara, nyanyian di mulutnya tiba-tiba naik, dan ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan magis naik dan turun, dan dua rantai magis yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G menjerat Yang Kai, dan Yang Kai lengah. Dia tidak bisa menahan tawa, dan mengajarkan, "Ingat, kamu hanya akan kehilangan muka jika kamu tidak dapat melihat kenyataan sekarang. Jika kamu tidak melihat kenyataan di medan perang, kamu akan malu. Jadi jangan berterima kasih, saya." Inilah yang harus dilakukan penyihir ini. Saat berbicara, tangannya terbanting keras. Melihat posturnya, sepertinya dia ingin menyeret Yang Kai turun dari udara. Tetapi saat berikutnya dia mengubah ekspresinya. Karena di bawah tindakannya, penyihir Niu yang berdiri di gunung senjata sebenarnya tidak bergerak, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Seolah-olah dia telah dipaku di sana oleh suatu kekuatan. Dia sedikit terkejut. Secara naluriah merasa sedikit tidak mungkin. Pihak lain hanyalah Great Wizard Expert peringkat rendah. 2 peringkat kecil darinya. Dan karena dia dikendalikan olehnya, bagaimana dia bisa melawan kekuatannya sendiri? Dia mencobanya lagi dengan tidak percaya. Tetapi terkejut menemukan bahwa itu masih tidak berpengaruh. Dia tampaknya tidak mengikat seorang Great Wizard Expert tingkat rendah, tetapi gunung yang nyata. Dia berusaha keras 2 kali tetapi tidak berhasil, dan lehernya merah. Banyak penonton tampak kosong, tidak mengetahui masalah penyihir Tu, dan beberapa Great Wizard Expert memberi penyihir Tu kedipan sengit,
dan memberi isyarat padanya untuk segera mengakhiri lelucon. Sebelum mereka berkumpul untuk berdiskusi, mereka merasa bahwa cara terbaik untuk membuka situasi saat ini adalah dengan mempermalukan Wizard New. Adalah fakta bahwa dia membawa ribuan senjata. Itu menarik perhatian banyak prajurit ras barbar yang kuat, dan tertarik untuk bergabung dengannya. Tapi minat ini hanya didasarkan pada senjata. Jika anggota klan melihat bahwa penyihir New ini sangat rentan terhadap pukulan, anggota klan yang siap berlindung padanya akan memiliki rencana lain. Meskipun senjatanya menarik, Great Wizard Expert bertenaga rendah tidak layak mempercayakan hidupnya. Apa yang akan dihadapi ras barbar selanjutnya adalah pertempuran berdarah hidup dan mati. Seorang pemimpin Great Wizard Expert yang kuat memiliki keamanan lebih dari senjata itu. Itu sebabnya penyihir Tu melompat keluar untuk mencari masalah dan dengan sengaja pergi berperang dengan Yang Kai. Menurut rencana mereka sebelumnya, selama mereka bisa menghancurkan penyihir Niu ini di depan semua orang dan kehilangan muka, maka keuntungannya akan hilang. Tetapi situasi saat ini sedikit berbeda dari apa yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Penyihir Niu telah ditangkap. Apa yang dilakukan penyihir Tu? Di antara percikan api dan batu api, Great Wizard Expert tingkat tinggi lainnya terbang ke bawah. Dia juga mengangkat tangannya untuk melemparkan teknik penyihir seperti rantai untuk mengikat Yang Kai, dan berteriak, "Penyihir Niu, penyihir Tu memiliki hati yang baik. Dia tidak ingin kamu begitu malu. Penyihir ke ini tidak semudah itu. Bicara, jadi pergi dari sini." Dengan tangan yang keras, tubuhnya sendiri mencondongkan tubuh ke depan dan hampir jatuh ke tanah. Mata Great Wizard Expert berpangkat tinggi ini akan menonjol, dan baru kemudian dia menyadari bahwa bukan penyihir Tu yang berbelas kasih sebelumnya, tetapi dia benar-benar tidak berdaya. Apa yang sedang terjadi? Ketika dia tampak bingung, dia melihat Yang Kai mengangkat tangannya dan meraih teknik penyihir rantai kedua pria itu, menyeringai dan berkata, "Pemandangan di atas sangat indah. Penyihir ini tidak mau turun. Biarkan kamu berguling." Petik 2. Tangan besar yang menggenggam rantai itu terbanting ke belakang. Dengan dua seruan dan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya, penyihir Tu dan Great Wizard Expert lainnya terbang langsung dari tanah, melompat ke arah Yang Kai tanpa terkendali. Di udara, mereka berdua menari lengan dan kaki mereka, dan akhirnya menstabilkan sosok mereka. Segera, hati mereka tenggelam lagi. Karena mereka melihat bahwa penyihir Niu sebenarnya menyeringai, mengarahkan tangannya, dan terlihat tidak baik. Memaksa napas. Keduanya selalu mendesak kekuatan magis untuk memadatkan perisai teknik penyihir di permukaan tubuh. Cahaya teknik penyihir yang dilindungi baru saja menyala, dan Yang Kai sudah mengepalkan tinjunya. Pukulan atas kiri, pukulan kanan atas. Dua tinju seperti angin. Klik. Pada saat yang sama ketika suara berderak keluar, perisai teknik penyihir pada tubuh dua Great Wizard Expert tingkat tinggi meledak dan hancur, dan menghadapi tinju Yang Kai yang tampaknya tidak berguna. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kedua Great Wizard Expert itu bahkan mendengus, terbang keluar seperti kain dan karung, dan jatuh ke tanah dengan noda darah di wajah mereka. Seluruh dunia terdiam sesaat. Semua orang memandang Yang Kai dengan kaget, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Terutama para Great Wizard Expert. Semuanya berkedut dan pipi mereka berdenyut. Mereka tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat itu benar. Itu saja untuk para pejuang ras barbar. Mereka belum berlatih kekuatan penyihir. Mereka tidak tahu kesenjangan besar antara Great Wizard Expert peringkat rendah dan Great Wizard Expert peringkat tinggi. Tetapi para Wizard Expert yang hadir mengerti. Dalam keadaan normal, seorang Great Wizard Expert peringkat tinggi dapat menghancurkan seorang Great Wizard Expert peringkat rendah dengan mengangkat tangan dan kakinya. Dan jarak antara dua penyihir peringkat rendah bukanlah tampilan. Tapi pemandangan di depan mereka begitu nyata sehingga mereka tidak bisa menemukan alasan yang tepat untuk menjelaskannya. Perisai teknik penyihir yang ditampilkan oleh dua Great Wizard Expert dengan mudah dipatahkan oleh penyihir Niu. Jika perisai teknik penyihir benar-benar sangat rentan, apa yang kamu pelajari dengan keras untuk dilakukan? Sebenarnya, itu tidak berarti bahwa perisai teknik penyihir rentan terhadap satu pukulan. Tetapi penyihir Niu itu terlalu menakutkan. Semua kulit kepala Great Wizard Expert mati rasa. Sebelumnya, semua orang melihatnya membawa ribuan senjata. Dia tiba-tiba memiliki keuntungan besar dalam menarik tenaga kerja. Masih ada ketidakseimbangan dalam camilan. Dan terlebih lagi, seseorang seperti Wizard Tu siap mencari masalah dengannya. Menunggu kesempatan untuk mengambil beberapa senjata darinya. Tapi sekarang beraninya ide ini muncul? Dua Great Wizard Expert telah kalah bersama. Dan siapa yang bisa menjadi lawannya? Di sisi lain, dua Great Wizard Expert yang dikalahkan juga sedikit bingung. Wizard Tu berjuang untuk berdiri dari tanah dan menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya pulih, dengan tatapan kosong pada mata yang dilemparkan oleh orang-orang di sekitarnya.
Wajahnya biru dan merah. Dan dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Kamu berani melakukan serangan diam-diam?" Dia tidak mau mengakui bahwa dia bukan lawan Yang Kai. Dia hanya merasa bahwa kehilangan barusan adalah ketidaktahuan sesaat. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa Yang Kai benar-benar akan menembaknya. Jika dia benar-benar siap, bagaimana mungkin dia tidak begitu malu? Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Kali ini dia maju untuk mengajar Yang Kai. Itu tidak lebih dari mengambil kesempatan untuk menekan keuntungan Yang Kai dan meningkatkan prestisnya. Sebaliknya, dia membuat kepala dan wajah berantakan. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika dia hanya mengakui ini, maka gengsinya pasti akan anjlok, dan tidak perlu memanggil orang lagi. "Lampirkan mereka untukku," Wizard Tu berteriak. Pada saat yang sama ketika suara itu jatuh, ada tabrakan, dan hampir 2000 ras barbar bergegas keluar, berserakan, dan mengepung Yang Kai dan ribuan orangnya. Ketika Great Wizard Expert lainnya melihat ini, dia melambaikan tangannya tanpa suara, dan 1.500 orang di bawahnya juga berkumpul. Dalam sekejap, 3 atau 4.000 orang bergerak ketika mereka mendengar suara itu. Ahu dan yang lainnya mengencang, dan mereka semua mengepalkan senjata mereka. Ketika ras barbar lain yang tidak terkait melihat ini, mereka segera mengerti bahwa hal-hal mungkin tidak mudah kali ini, dan dengan cepat mundur ke samping untuk memberi ruang bagi pihak lawan. Ingin bertarung, Yang Kai mengangkat alisnya, menyeringai tajam, "Oke." Ketika kata-kata itu jatuh, sebuah nyanyian terdengar dengan cepat di mulutnya, dan kemudian dengan lambaian tangannya, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba menyebar dan menyelimuti ribuan orang di sisinya. Ribuan orang tiba-tiba bersinar dengan cahaya berwarna pelangi, seolah diselimuti lapisan kabut darah. Tidak hanya itu, ada ledakan berderak di tubuh Ahu dan yang lainnya. Meningkat 3 poin. Baju kulit binatang yang dikenakan di tubuh benar-benar kencang, dan setiap pasang mata yang indah menjadi merah seperti darah. Tanpa rasa takut, sepertinya jika ada Wizard Saint berdiri di depan mereka, dan mereka juga bisa mengayunkan senjata mereka dan memotong. Ribuan aura jahat berkumpul di satu tempat, seolah menembus awan. Kekuatan tak berujung terus mengalir keluar dari tubuh. Ribuan orang mengepalkan senjata di tangan mereka, seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Mereka semua tampak bersemangat dan menatap. Mereka tidak percaya bahwa mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mantra Haus Darah? Dan itu adalah teknik haus darah tingkat tinggi. Karena meskipun mata ribuan orang ini semerah darah, mereka juga tampak tak kenal takut. Tetapi mereka tidak kehilangan kewarasan. Ini adalah efek yang hanya bisa dimiliki oleh mantra haus darah terdalam. Mantra umum yang haus darah pasti bisa membuat para prajurit barbar berubah untuk menjadi lebih kuat dan mengurangi indera panca indera. Tetapi dengan demikian, itu juga akan mempengaruhi kewarasan prajurit sampai batas tertentu. Dalam kasus yang parah, itu akan membuat orang merasa gila, merusak jiwa. Dan setelah efek mantra haus darah menghilang, itu mungkin juga meninggalkan beberapa gejala sisa. Tapi mantra haus darah yang ditampilkan oleh penyihir Niu ini berbeda, dan itu benar-benar hanya penyihir hebat di tingkat Wizard King yang bisa menampilkannya. Banyak Great Wizard Expert tampak terkejut, dan teknik haus darah ini saja sudah cukup untuk membuat mereka melihat penyihir Niu ini dengan cara yang berbeda, yang bukan sesuatu yang bisa ditampilkan semua orang. Secara khusus, teknik haus darah yang dia tunjukkan dapat dengan mudah menyelubungi 1000 orang, tidak lebih tidak kurang. Kekuatan kontrol presisi seperti apa yang dibutuhkan untuk ini, dan sepertinya masih jauh dari batas. Apakah itu benar-benar akan berperang? Teknik haus darah digunakan, dan panah harus dikirim ke tali. Namun, ini belum berakhir. Setelah teknik haus darah, Yang Kai membuka mulutnya dan bernyanyi terus-menerus, dan tangannya terus-menerus dinaikkan dan diturunkan, disertai dengan gerakannya. Lampu warna berbeda meledak satu demi satu, menyelubungi ribuan orang. Ringan. Armor batu. Kekuatan besar. Lapisan demi lapisan cahaya, menyelimuti setiap prajurit dari divisi Wizard Niu. Tubuh mereka memancarkan cahaya merah dan oker, seolah-olah mereka ditutupi dengan baju besi tebal, kebal terhadap pedang dan panah, dan angin sepoi-sepoi membungkus kaki mereka. Biarkan mereka menjadi lebih cepat dan lebih ganas, melambangkan cahaya keemasan Lightness Art, yang meningkatkan kekuatan mereka sebanyak 30%. Aura 1000 orang menjadi berat, dan semangat juang mereka berkembang sepenuhnya. 3 atau 4.000 orang yang berkumpul di sekitar mereka benar-benar ngeri dengan kekuatan itu dan mau tidak mau mundur beberapa langkah, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Kamu tidak perlu bertarung. Melihat postur ini, kamu tahu bahwa pada saat ini, orang-orang di divisi Wizard Niu ini memiliki kemampuan untuk melawan lebih banyak musuh. Penyihir Tu dan Great Wizard Expert lainnya memiliki ekspresi jelek. Pikir mereka ketika mereka akan menarik anak buahnya untuk menjadi pencegah.
Wizard New ini pasti kacau. Siapa tahu orang ini sangat tangguh. Tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tetapi secara langsung memberkati orang-orangnya sendiri dengan banyak teknik buffing wizard. Pada saat ini, dua Great Wizard Expert, seperti Great Wizard Expert lainnya, tenggelam dalam keterkejutan yang dalam. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengayunkan begitu banyak teknik penyihir skala besar berturut-turut, bahkan Wizard King pun tidak tahan. Wizard New ini hanyalah Great Wizard Expert tingkat rendah, di mana ada begitu banyak kekuatan penyihir di tubuhnya untuk penggunaan sembrono seperti itu. Sampai sekarang, mereka tahu bahwa mereka benar-benar meremehkan penyihir New ini. Jumlah kekuatan sihir yang tersimpan di tubuhnya sendiri jauh di luar jangkauan Great Wizard Expert biasa. Dan sekarang dia hanyalah Great Wizard Expert tingkat rendah. Seperti apa jadinya jika dia dipromosikan menjadi Great Wizard Expert tingkat tinggi? Sama seperti keduanya terkejut, Chang terdengar di mulut Yang Kai lagi, dan cahaya lain bersinar. Pada saat yang sama ketika cahaya ini jatuh, ribuan orang terkejut. Dan cahaya merah tua yang menyebar dari tubuh mereka terlihat seperti hidup, menyatu satu demi satu. Dalam sekejap mata, ribuan orang seolah menyatu menjadi satu, tidak lagi membedakan satu sama lain. Cuaca bergelombang yang berkumpul bersama membuat dunia bergetar. Rantai kehidupan, wajah Wizard Tu berubah drastis. Mau tak mau menelan air liur, menatap Yang Kai dengan ekspresi seperti melihat monster. Life Chains adalah teknik penyihir yang benar-benar canggih. Hanya tingkat Great Wizard Expert yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan teknik penyihir ini. Teknik penyihir ini dapat menghubungkan kekuatan hidup prajurit ras barbar dari berbagai jumlah bersama-sama di bawah pengaruh rantai kehidupan. Kerusakan yang diderita oleh siapapun akan diratakan. Memungkinkan para pejuang ras barbar untuk menahan kerusakan jauh melampaui kerusakan mereka sendiri. Ini adalah jenis teknik penyihir yang paling diandalkan oleh seluruh ras barbar dalam perang skala besar. Namun, meskipun para Great Wizard Expert dapat belajar mempraktikkan rantai kehidupan, jika mereka benar-benar ingin menampilkannya, mereka sering membutuhkan bantuan dari penyihir lain. Jika jumlah orang kecil, rantai kehidupan yang digunakan oleh Great Wizard Expert tingkat tinggi hampir dapat menghubungkan vitalitas 200 orang ke satu tempat. Tetapi jika tim memiliki bantuan penyihir lain, jumlah orang dapat meningkat beberapa kali. Bahkan lebih dari 10 kali. Semakin banyak penyihir yang dibantu, semakin baik efeknya. Dan ketika Wizard New menggunakan Life Chain tadi, tidak ada yang membantu. Tetapi cahaya teknik penyihirnya langsung menyelimuti ribuan orang, menghubungkan vitalitas ribuan orang bersama-sama, dan mengintegrasikan ribuan individu yang tersebar ini menjadi satu. Jika hal semacam ini tidak dilihat dengan matanya sendiri, tidak ada Great Wizard Expert yang akan mempercayainya. Hanya Wizard King, dan juga Wizard King tingkat tinggi, yang dapat menampilkan rantai kehidupan untuk menghubungkan kehidupan ribuan orang. Di hadapan kelompok yang begitu menakutkan, beberapa kali jumlah keuntungan menghilang seketika. Tentu saja, Wizard Tu dan Great Wizard Expert lainnya juga dapat menggunakan rantai kehidupan untuk menghubungkan vitalitas prajurit mereka bersama-sama, tetapi itu membutuhkan waktu persiapan. Lagi pula, mereka juga harus membantu dan bekerja sama dengan penyihir mereka. Bagaimana mereka bisa membuka rantai kehidupan seperti Yang Kai? Dengan kata lain, jika mereka bertarung sekarang, 1000 orang Yang Kai akan cukup untuk menghancurkan 10.000 prajurit ras barbar tanpa banyak kerusakan. Penyihir ini sudah siap. Kapan perang akan dimulai? Yang Kai bertanya dengan merendahkan pada Wizard Tu. Wajahnya tidak merah. Penampilan acuh tak acuh ini membuat Great Wizard Expert lainnya menatapnya, dengan kelopak mata melompat. Setelah begitu banyak teknik penyihir skala besar ditampilkan, tidak ada ekspresi lelah padanya. Apakah dia benar-benar monster? Teknik penyihir semacam itu, yang dengan santai dirilis 2 atau 3 cara, sudah cukup untuk membuat setiap Great Wizard Expert kehabisan kekuatan penyihir dan kelelahan. Dihadapkan dengan musuh seperti itu, bagaimana mungkin ada kebutuhan untuk bertarung? Tapi apakah itu benar-benar layak? Teknik penyihir lainnya tidak akan terpengaruh. Setelah dibuka, mereka tidak akan memiliki banyak efek pada prajurit. Tetapi mantra haus darah berbeda. Setelah diaktifkan, ia mengkonsumsi esensi darah bawaan dari prajurit ras barbar. Setelah efeknya hilang, mereka akan lemah selama berhari-hari. Penyihir New ini memaksakan mantra haus darah pada prajuritnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu hanya sakit, apakah dia tidak tahu konsekuensi dari melakukannya? Di hadapan agresivitas Yang Kai, wajah Wizard Tu memerah dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Apa yang bisa dia katakan? Perang sekarang. Dia tidak berencana untuk benar-benar memulai perang dengan Yang Kai. Menarik orang-orangnya sendiri hanyalah penghalang. Siapa yang tahu bahwa orang ini sangat memberontak sehingga dia bisa menyalakan api. Sekarang sulit untuk berhenti setelah mengendarai harimau.
Penyihir Tu penuh penyesalan dan ususnya membiru. Oh, Yang Kai memandang penyihir Tu dengan mengejek, dan berkata sambil tertawa. Melihat penyihir Tu, sepertinya dia belum siap. Apakah kamu ingin saya memberi kamu beberapa hari untuk bersiap? Wajah penyihir Tu memerah, dan dia menguntit lehernya dan berkata, Penyihir Niu, jangan terlalu sombong. Penyihir ini hanya berpikir bahwa karena ini di luar kota raja, jika kamu dan saya benar-benar bertarung, itu pasti akan membuat Tuan Wizard King terkejut. Jika kamu memprovokasi Tuan Wizard King, tidak ada yang memiliki buah yang enak untuk dimakan. Bukan karena penyihir Tu ini takut padamu. Kata ini menyebar ke telinga semua orang, dan banyak Great Wizard Expert terlihat berbeda. Siapapun dapat melihat situasi ini sekarang. Penyihir Tu tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi dia hanya bisa memanfaatkan lidahnya untuk menyelamatkan wajahnya. Namun, setelah masalah seperti itu, wajah Wizard Tu mungkin hilang. Tidak masuk akal untuk mengatakan lebih banyak. Tidak mungkin lagi merekrut anggota klan. Sebaliknya, penyihir Niu ini memiliki catatan sebelumnya mengirim 2 Great Wizard Expert terbang. Dan sekarang dia menunjukkan latar belakang teknik penyihir yang kuat, yang hanya akan membuat orang-orang barbar pengembara itu lebih tertarik padanya. Untungnya, perintah Lord Wizard King mengatakan bahwa setiap Great Wizard Expert harus mengumpulkan 2 atau 3.000 anggota klan saja. Jika dia diizinkan memiliki lebih banyak, puluhan ribu orang akan dapat dikumpulkan olehnya. Jika itu masalahnya, banyak Great Wizard Expert tidak akan dapat menyelesaikan tugas. Apakah penyihir Tu bermaksud untuk tidak bertarung lagi? Yang Kai tertawa kecil, dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Saya telah mempersiapkan begitu lama. Wizard Tu dengan dingin mendengus. Semua orang termasuk suku barbar selatan. Apa gunanya perang saudara? Jika kamu ingin bertarung, pergi dan lawan Demon Rache. Lihat siapa yang membunuh lebih banyak Demon Rache. Yang Kai menyentuh dagunya dan mengangguk. Penyihir Tu juga masuk akal. Ekspresi Wizard Tu mengendur. Kamu juga berpikir itu masuk akal, kan? Yang Kai sedikit tersenyum. Jika ini masalahnya, maka mari kita bersaing di medan perang. Oke, ini kesepakatan, penyihir ini pasti tidak akan kalah darimu. Setelah penyihir Tu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 2.000 orang di bawahnya tiba-tiba menghela nafas lega, satu demi satu. Tapi Wizard Tu, yang berbalik, tertiup angin, hanya untuk menyadari bahwa punggungnya basah oleh keringat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berperang dingin. Dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena tidak memiliki mata yang panjang, dan benar-benar menendang pelat besi. Di sisi lain, tangan Yang Kai menggerakkan seni segel terus-menerus, membuka rantai kehidupan dan mantra haus darah. Yang mengejutkan Ahu dan yang lainnya, ketika teknik haus darah dibuka, mereka tidak merasakan pusing yang mereka alami sebelumnya. Meskipun mereka agak kelelahan, itu masuk akal. Selain itu, gejala sisa semacam ini tidak ada artinya bagi prajurit balap barbar. Dan kamu dapat pulih hanya dengan sedikit makanan. Kasih penyihir Tu tidak hanya gagal memberikan efek yang diinginkan, tetapi malah berkontribusi pada prestise Yang Kai. Sekarang semua orang tahu bahwa Great Wizard Expert bernama Wizard Niu ini terlihat kurus. Tetapi sebenarnya kekuatan pribadinya tidak terduga. Jika mereka dapat mengikuti Great Wizard Expert, mereka pasti akan lebih aman dan lebih menjanjikan daripada mengikuti yang lain. Terlebih lagi, jika kamu bergabung dengannya, kamu juga dapat menerima senjata. Siapa yang tidak suka dengan kondisi ini? Jadi setelah penyihir Tu pergi, pekerjaan Yang Kai mengumpulkan orang berjalan sangat lancar. Ketika hanya ada satu dupa, 2.000 orang lainnya bergabung dengan tim, dan senjata yang tersisa dibagi. Yang Kai tidak menolak semua yang datang. Dia merekrut orang-orang dari desa sebagai satu kesatuan. Hanya ada 2 atau 300 orang di satu desa, 2.000 orang. Hanya 8 atau 9 desa yang cukup. 99% dari orang-orang ini adalah prajurit dan pemanah barbar. Dan hanya sedikit yang merupakan penyihir dengan kekuatan yang berbeda-beda. Xiao Dai mengoordinasikan situasi 2.000 orang yang baru direkrut, dan kemudian melaporkannya ke Yang Kai. Pasukan Yang Kai segera menambahkan beberapa penyihir lagi. Ditambah beberapa yang telah mengikuti Yang Kai ke kota raja sebelumnya. Dan sekarang dia memiliki sebanyak 13 penyihir. Termasuk 4 Wizard Warrior dan 9 Wizard Apprentice. Bahkan tidak ada satupun di ranah Wizard Expert. Ada juga yang tidak berdaya. Jumlah penyihir langka, sulit untuk menumbuhkan keberadaan Wizard Expert di tempat-tempat seperti desa mereka. Dan hanya beberapa suku kecil dan kota raja dengan ribuan orang yang memiliki Wizard Expert. Tapi ini bukan masalah besar, karena Yang Kai masih punya Xiao Dai. Pakar penyihir hebat lainnya memiliki pakar penyihir. Tetapi Yang Kai juga memiliki pakar penyihir hebat. Xiao Dai bukanlah Great Wizard Expert biasa. Dia telah diajar selama bertahun-tahun oleh Senior King.
Teknik penyihir yang dia kuasai pasti jauh lebih kaya daripada Great Wizard Expert lainnya. Begitu perang dimulai, jika keduanya bekerja sama, itu lebih dari cukup untuk mencakup 3.000 orang dengan teknik penyihir. Selanjutnya, Yang Kai secara pribadi mengambil tembakan dan memecah tim 3.000 orang dan membaginya menjadi 10 tim. Masing-masing mulai dari 250 hingga 300 orang. Posisi kapten dan wakil kapten ditetapkan, melayani sebagai pejuang dan pemanah yang kuat. Dari 3.000 orang ini, 100 elit dipilih dan diorganisir menjadi penjaga. Bukannya Yang Kai membutuhkan penjaga. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa membutuhkan ras barbar ini untuk menjaganya? Tugas utama dari penjaga khusus ini adalah untuk melindungi 13 penyihir kecuali dia dan Xiao Dai. Para penyihir ini hanyalah Wizard Warrior dan Wizard Apprentice. Dan bertarung sendirian tidak memiliki banyak efek. Tetapi dalam perang skala kecil dan menengah, mereka memang hook untuk menghubungi 10 tim. Dan kematian salah satu adalah kerugian besar. Jadi Yang Kai harus membuat lebih banyak rencana untuk keselamatan mereka. Setelah pembagian tim jelas, tim 3.000 orang itu langsung clear. Setiap regu memiliki kapten dan wakil kapten sendiri untuk dikelola. Dan kapten dan wakil kapten ini berada langsung di bawah yurisdiksi Yang Kai, yang jauh lebih efektif daripada memberi perintah kepada 3.000 orang. Setelah bertemu dengan Great Wizard Expert ini, mereka menyadari manfaatnya, dan mempelajari sesuatu. Dan segera pembagian Great Wizard Expert menjadi teratur. Setelah menggunakan beberapa metode, 3.000 orang bahkan lebih patuh pada Yang Kai. Dan hanya merasa bahwa kali ini mereka benar-benar mengikuti orang yang tepat, dan mungkin memiliki beberapa keunggulan dibandingkan klan lain dalam pertempuran di masa depan. Setelah memberi perintah kepada 3.000 orang untuk berlatih, dan membiasakan diri dengan kerjasama dan formasi, Yang Kai dan Xiao Dai diam-diam meninggalkan kota raja. Kita mau kemana sekarang? Xiao Dai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak tahu apa yang dilakukan Yang Kai untuk menariknya keluar. Yang Kai terbang ke depan dan memimpin jalan, tanpa menoleh ke belakang. Ketika saya berada di kota raja sebelumnya, saya melihat beberapa monster yang dijinakkan. Mari kita tangkap beberapa. Kau ingin menjinakkan binatangmu sendiri? Xiao Dai menatapnya dengan heran. Senior King mengajarimu teknik penjinakan binatang, kan? Yang Kai melirik ke arahnya. Xiao Dai mengangguk dengan lembut. Ya, tapi saya tidak pernah menggunakannya. Saya tidak tahu apakah itu berhasil. Lakukan saja, adapun apakah itu berhasil atau tidak, kita akan tahu saat itu. Aku juga belum menggunakannya. Yang Kai tersenyum kecil. Tapi apa kau tahu di mana ada binatang buas? Ikutlah denganku. Mereka yang ada di kota raja tidak akan pernah bisa keluar begitu saja. Karena mereka bisa menangkapnya, kita juga bisa melakukannya secara alami. Saat berbicara, Yang Kai melangkah maju. Dia sudah menanyakan tentang tempat itu sebelumnya. Sekitar setengah hari dari kota raja, ada pegunungan. Di dalam pegunungan itu, ada tujuan Yang Kai untuk perjalanan ini. Keduanya berangkat pada malam hari. Dan sampai fajar, barisan pegunungan terus-menerus muncul di depan mereka. Seperti naga raksasa yang tergeletak di tanah. Memasuki gunung, terus bergerak maju tanpa henti. Setelah setengah hari, teriak Kadem tiba-tiba datang dari atas kepala. Sosok Yang Kai berhenti, dan melihat ke atas, melalui dedaunan yang tersebar. Dia melihat monster raksasa seperti elang terbang dari tinggi di langit, bergegas ke aliran gunung, dan menunggu monster-monster itu lagi. Saat terbang, ular piton raksasa sudah tersangkut cakarnya yang tajam, dan ular piton raksasa itu terus meronta, bahkan berputar-putar dan mengikat cakar elang raksasa itu. Elang raksasa menundukkan kepalanya dan mematuk tubuh ular piton raksasa, dan darah segera tumpah dari udara. Piton raksasa itu berjuang lebih keras, dan bahkan tubuh elang raksasa itu gemetar dan tidak stabil, seolah-olah bisa jatuh dari udara kapan saja. Namun segera, elang raksasa itu membuka mulutnya, dan serangan bila angin tiba-tiba keluar dari mulut, memotong tubuh ular sanca raksasa, langsung memotong ular sanca raksasa menjadi beberapa bagian. Organ dalam menggeliat, dan berjuang tubuh secara bertahap berhenti. Teriakan itu terdengar lagi. Elang raksasa itu berbalik di udara, meraih mangsanya, dan terbang ke satu arah. Apakah ini yang ingin kamu tangkap? Xiao Dai melihat Yang Kai melihatnya dengan penuh semangat, dengan ekspresi tergerak di wajahnya, dan tiba-tiba mengerti niatnya. Tentu saja kita harus menangkap ini, Yang Kai berkata sambil menyapa Xiao Dai untuk mengikutinya, dan mengejar ke arah di mana elang raksasa itu terbang. Xiao Dai memiliki ekspresi terdiam, meskipun dia tahu bahwa Yang Kai akan datang untuk menangkap binatang buas itu. Dia tidak tahu bahwa targetnya sebenarnya adalah binatang buas yang terbang. Hal ini jauh lebih sulit untuk ditangkap daripada binatang barbar biasa, dan tergantung pada ukuran dan aura elang raksasa.
levelnya tampaknya tidak rendah, dan mungkin tidak efektif dengan mengandalkan teknik penjinakan binatang. Dia khawatir, tetapi tidak banyak bicara, dan mengikuti Yang Kai sepanjang jalan. Setelah sebatang dupa, keduanya sampai di dasar lembah. Lembah itu dikelilingi oleh tebing. Dindingnya berdiri ribuan kaki dan bebatuan berbatu. Di antara bebatuan di tebing, satu demi satu sarang burung besar berdiri. Ada tak terhitung. Hampir setiap sarang burung memiliki elang raksasa berdiri di sana dengan bangga, seperti raja, menghadap ke wilayahnya. Lebih banyak elang raksasa yang melebarkan sayapnya di udara, atau pergi mencari makanan, atau kembali dari berburu. Ada lagi, Xiao Dai menatap pemandangan itu dengan heran. Lebih baik, Yang Kai tersenyum, menurut pemikirannya. Semakin banyak hal seperti itu, semakin baik. Tetapi premisnya adalah bahwa teknik penjinakan binatang itu berguna. Jika tidak ada gunanya, maka semuanya omong kosong. Tunggu sebentar, aku akan mencobanya, Yang Kai berkata. Sosoknya bergetar, dan tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Mata Xiao Dai melebar dan melihat sekeliling. Tetapi dia tidak melihat jejak Yang Kai. Wajah cantiknya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Ini jelas bukan efek dari teknik penyihir apapun yang dia tahu. Semakin dia berhubungan dengan penyihir Niu ini, semakin Xiao Dai merasa dia tidak dapat diprediksi. Saat dia sedang mencari jejak Yang Kai, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak biasa di suatu tempat di tebing yang berlawanan. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat jejak Yang Kai. Dia tidak tahu kapan dia berlari ke sana. Pada saat ini, dia mencubit leher elang raksasa dan menekan elang raksasa di sarang. Merangkak tanpa ditemukan oleh elang raksasa lainnya. Sebuah cahaya redup melintas, dan menghilang setelah tenggelam ke dalam tubuh elang raksasa itu. Xiao Dai dengan jelas melihat bahwa elang raksasa, yang sedang berjuang, berhenti bergerak. Setelah beberapa saat, elang raksasa itu berdiri lagi, merentangkan sayapnya, dan menjadi sangat arogan lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini sukses. Mata Xiao Dai menyala. Teknik penjinakan binatang adalah teknik penyihir yang sangat sombong. Belum lagi banyak kekuatan penyihir saat digunakan. Dan seperti rantai kehidupan, itu pasti teknik penyihir yang hanya bisa dikuasai oleh Great Wizard Expert, dan syarat untuk menggunakannya sangat keras. Jika berhasil, itu akan meninggalkan bekas di tubuh binatang buas itu dan mengendalikan hidup dan matinya. Tetapi jika gagal, tidak hanya Great Wizard Expert yang menggunakan teknik penjinakan binatang yang akan menderita serangan balasan tingkat tertentu. Bahkan target akan langsung mati. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, jika kamu ingin menggunakan teknik penjinakan binatang pada binatang buas, yang terbaik adalah menangkapnya terlebih dahulu, meluangkan waktu untuk memupuk perasaan, dan membuatnya kurang waspada, sehingga ada harapan untuk berhasil. Titik. Metode tirani Yang Kai, pada dasarnya hanya ada satu ujung kegagalan. Tapi nyatanya, dia benar-benar berhasil. Bahkan setelah melihat lebih banyak keajaiban yang dibawa oleh penyihir Niu ini, Xiao Dai masih sedikit tercengang. Apakah itu hanya keberuntungan? Dia berpikir begitu. Saat berikutnya, elang raksasa yang ditundukkan oleh Yang Kai tiba-tiba melebarkan sayapnya dan terbang langsung ke sisi ini. Setelah beberapa saat, ketika elang raksasa terbang di depannya, Yang Kai, yang bersembunyi di belakang elang raksasa, menjulurkan kepalanya. Saya punya ide bagus. Saya ingin kamu bekerja sama. Xiao Dai bertanya dengan heran, apa idenya? Mata Yang Kai bersinar terang. Aku ingin menangkap Raja Elang. Mulut Xiao Dai mau tak mau berkedut. Tetapi setelah Yang Kai menjelaskan situasinya, dia merasa bahwa ini memang ide yang bagus. Setelah secara paksa menaklukkan elang raksasa dengan teknik penjinakan binatang, Yang Kai samar-samar merasakan pemikiran elang raksasa. Dan dari pikirannya, Yang Kai menyadari bahwa ada Raja Elang di tempat ini. Raja Elang lebih kuat dari semua elang raksasa. Dan elang raksasa manapun harus tunduk padanya. Jika dia benar-benar menyerang akar masalahnya dan menaklukkan Raja Elang, maka banyak elang raksasa di sini yang bisa diambil oleh mereka. Ini adalah metode menarik gaji dari dasar panci. Dan ini jauh lebih efektif daripada rencana Yang Kai sebelumnya untuk menyerang dan membuatnya menyerah satu persatu. Keduanya berdiskusi bersama untuk sementara waktu, dan segera menyelesaikan rencananya. Segera setelah itu, elang raksasa terbang lagi. Dan Yang Kai dan Xiao Dai disembunyikan di belakang elang raksasa. Bagian belakang monster base ini sangat luas. Cukup untuk duduk berdampingan tanpa berdesakan. Dengan bulu yang panjang. Di bawah sampul, sosok Yang Kai dan Xiao Dai tidak terungkap sama sekali. Sarang elang besar. Raja Elang dikunci di tempatnya oleh teknik penyihir Yang Kai. Dan cahaya teknik penjinakan binatang mekar di tangan Yang Kai, menutupi Raja Elang. Tetapi itu tidak memiliki efek apapun. Raja Elang terus menangis.
dan mata merahnya penuh dengan tatapan memberontak. Di sekitar sarang elang, puluhan atau ratusan elang raksasa menyerang tanpa takut mati, dan terus-menerus menerkam ke sisi ini, mencoba menyelamatkan raja klan mereka. Xiao Dai berdiri di udara, dan sambil mendesak teknik penyihir, perisai teknik penyihir membungkus seluruh sarang elang. Semua elang raksasa yang menukik diblokir, dan bahkan bila angin yang disemprotkan oleh mereka hanya bisa digunakan untuk melawan perisai teknik penyihir. Sebelumnya, Yang Kai dan Xiao Dai langsung menyerang Raja Elang di sarang elang. Yang Kai baru saja menaklukkan Raja Elang. Sebelum dia bisa menggunakan teknik penjinakan binatang di atasnya, ia menjerit. Dan setelah teriakan ini, elang raksasa di sekitarnya, seolah menerima perintah, secara bersamaan datang untuk menyerang mereka. Jika bukan karena Xiao Dai yang menghalangi mereka, Yang Kai tidak akan punya waktu untuk berurusan dengan Raja Elang. Level elang raksasa ini tidak rendah, tetapi tidak terlalu tinggi. Jika Xiao Dai menggunakan metodenya untuk membunuh mereka, tidak akan lama untuk membunuh mereka semua. Tetapi kali ini Yang Kai tidak di sini untuk membunuh, tetapi untuk menaklukkan. Jadi Xiao Dai hanya bisa menghentikan penyelamatan banyak elang raksasa, dan tidak berani menyakiti mereka. Ini membuatnya memiliki kemampuan Great Wizard Expert tetapi tidak bisa memainkannya. Situasinya sangat pasif. Aniu, cepatlah. Aku tidak bisa bertahan lama. Dahi Xiao Dai mengeluarkan keringat halus. Dan bukan tugas kecil baginya untuk menghentikan serangan elang raksasa dan bila angin untuk waktu yang lama. Saya mencoba, Yang Kai menjawab. Dan seberkas teknik penjinakan binatang lain memancar ke tubuh Raja Elang. Tetapi efek yang diharapkan tidak muncul. Sebaliknya, di bawah upayanya yang terus-menerus, dia telah menyebabkan kerusakan besar pada Raja Elang. The Best Taming Technique adalah teknik penyihir yang sangat mendominasi. Raja Elang pantang menyerah dan efek dari teknik penyihir tidak dapat digunakan. Itu menyebabkan organnya berdarah. Jika bukan karena menjadi Raja Elang, jauh lebih kuat dari rata-rata elang raksasa, saya khawatir itu sudah mati saat ini. Tapi dalam situasi ini, itu tidak akan bertahan lama. Elang bangga dan milik langit. Tidak ada pengekangan yang dapat menghentikan kebebasan mereka. Menatap dingin ke mata merah itu, Yang Kai berkata, kamu seharusnya bisa mengerti apa yang aku katakan. Bahkan jika kamu tidak mengerti, kamu harus mengerti apa yang aku maksud. Kamu hanya punya dua pilihan, menyerah atau mati. Tanda seru, saya tidak punya banyak waktu. Kamu tidak memiliki begitu banyak kesempatan. Pilihlah dengan baik. Ketika kata-kata itu jatuh, cahaya teknik penjinakan binatang lain bermekaran. Dan kali ini teknik penjinakan binatang gagal untuk meresap ke dalam tubuh Raja Elang. Tetapi langsung dipantulkan kembali oleh kemauannya yang kuat. Yang Kai mengutuk. Ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Matanya berputar. Tiba-tiba mengangkat tangannya. Sebuah pedang bulan terbang keluar. Memotong tubuh elang raksasa dengan akurat. Mematahkan elang raksasa menjadi dua. Tangisan mengerikan itu tiba-tiba berhenti. Darah organ dalam elang raksasa itu berceceran di udara. Dan kedua bagian tubuh itu jatuh. Xiao Dai kembali menatap Yang Kai dengan takjub. Bertanya-tanya mengapa dia menjadi gila. Yang Kai memandang Raja Elang dengan senyum menyeringai. Kamu menolak sekali. Dan aku akan membunuh temanmu. Aku tahu berapa kali kamu bisa menolak. Saat berbicara, dia melakukan teknik penjinakan binatang lagi. Kali ini cahaya binatang buas yang mengemudi tidak memantul kembali. Tetapi Raja Elang jelas masih melawan dan tidak mau bekerja sama. Yang Kai juga tidak ambigu. Ketika dia mengangkat tangannya, elang raksasa lainnya terbelah dan jatuh dari udara. Raja Elang menangis. Jelas menjadi sangat marah. Jika bukan karena penggunaan teknik penyihir Yang Kai, dia akan segera dimusnahkan dan bertarung hidup dan mati dengannya. Yang Kai tidak terkejut dan bersukacita, dan terus menganggukkan kepalanya. Bersikaplah baik, jangan marah. Jika kamu tidak ingin mereka mati, turunkan saja kepalamu. Metode pengendalian binatang dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, dan turun ke generasi mendatang. Di batas bintang, ada sekte master binatang dengan nama besar. Sekte ini terkenal karena menguasai monster base. Setiap murid di pintu memiliki beberapa binatang perang, yang mengambil keuntungan saat bertarung dengan orang-orang. Namun, metode pengendalian binatang buas dari sekte master binatang sangat damai, tetapi juga sangat rumit dan membutuhkan waktu lama. Yang Kai tidak tahu misteri sekte master binatang, tapi dia pikir itu seharusnya lahir dari teknik penjinakan binatang purba ini. Tidak peduli seberapa tercela dan berbahaya itu tidak lebih dari tujuan untuk menaklukkan monster base untuk kamu gunakan sendiri. Selama tujuan dapat dicapai, dapat dimengerti untuk menggunakan beberapa cara. Dengan kekuatan Yang Kai saat ini, jika dia diberi cukup waktu, tidak akan sulit untuk menjinakkan Raja Elang seperti itu. Tetapi kuncinya adalah dia tidak punya banyak waktu.
Dia harus segera kembali ke kota raja. Mungkin untuk menghindari perang di sana. Raja Elang memberontak dan hanya bisa memberikan obat kuat. Itu mungkin tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Dan lebih baik mati. Tetapi sebagai raja klan, ia tidak dapat melindungi rakyatnya. Itu adalah kelalaian tugas terbesar, yang tidak dapat ditoleransi oleh makhluk sombong manapun. Setiap kali elang raksasa mati di bawah tangan Yang Kai, suasana hati Raja Elang menjadi semakin gelisah, dan rantai teknik penyihir yang mengikatnya jelas berubah bentuk oleh perjuangan. Yang Kai tidak mengubah wajahnya, dan memotong 10 elang raksasa satu demi satu. Kemudian Raja Elang yang berjuang mati-matian tiba-tiba menghentikan gerakannya, memperlihatkan ekspresi memohon. Mungkin juga melihat bahwa jika dia benar-benar tidak menyerah, Yang Kai benar-benar akan membunuh semua orangnya. Yang Kai melihat ekspresinya, mengetahui bahwa sudah waktunya, dan sekali lagi menggunakan teknik penjinakan binatang. Dan kali ini cahaya teknik penjinakan binatang tidak dipantulkan atau dilawan, dan dengan mudah menembus pertahanan Raja Elang dan langsung membakarnya. Tubuh Yang Kai bergetar, dan dia jelas merasakan lapisan koneksi ekstra antara dia dan elang raksasa. Seolah-olah dia bisa mengendalikan hidup dan matinya kapan saja. Raja Elang, yang selalu arogan, menjadi jinak pada saat ini, menundukkan kepala bangsawannya. Selesai, Yang Kai menyeringai, mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Raja Elang, mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan menyerahkannya. Raja Elang melihat, matanya menunjukkan cahaya penasaran yang sangat manusiawi. Tetapi dia masih menelan beberapa pil roh dalam satu gigitan. Setelah pil obat masuk ke perut, Raja Elang jelas terkejut, dan kilau yang lamban karena lemparan Yang Kai juga dihidupkan kembali. Yang Kai mencoba berkomunikasi dengannya. Raja Elang segera merespons. Elang raksasa yang telah berkumpul, bahkan jika Yang Kai membunuh beberapa dari mereka, tidak memiliki rasa takut sedikit pun atau bahkan mundur. Seolah-olah mereka telah menerima semacam perintah. Mereka semua menghentikan serangan mereka, melambaikan sayap mereka dan melayang masuk langit. Melihat ini, Xiao Dai tidak bisa menahan nafas lega. Dia melihat ke belakang dan bertanya, "Apakah kamu berhasil?" Yang Kai mengangguk. Baru saat itulah Xiao Dai menyingkirkan perisai teknik penyihir, dan wajahnya sedikit pucat. "Kamu istirahat. Aku akan mengurus sisanya." Yang Kai memberi perintah, dan kemudian berkomunikasi dengan Raja Elang untuk sementara waktu. Meskipun Raja Elang ini belum berkultivasi ke tingkat bentuk transformasi, kebijaksanaan spiritualnya telah dibuka, dan Yang Kai tidak berusaha keras untuk berkomunikasi dengannya. Dia memintanya untuk mengeluarkan perintah untuk membuat semua elang raksasa kembali ke sarangnya. Setelah beberapa saat, melayang di udara, elang raksasa kembali ke sarangnya. Yang Kai memimpin Raja Elang untuk mengunjungi satu persatu. Jika Yang Kai datang ke sini sendirian, elang raksasa ini pasti akan menganggapnya sebagai musuh dan menyerang tanpa penjelasan apapun. Tetapi situasi dengan Raja Elang di sebelahnya akan berbeda. Di bawah penindasan Raja Elang, setiap elang raksasa tidak dapat memikirkan perlawanan. Tinggal di sarang elangnya sendiri dengan patuh, dan ditanam oleh cahaya teknik penjinakan binatang Yang Kai. Prosesnya berjalan lancar berantakan, dan setiap kali berhasil, tidak ada kegagalan. Setelah sibuk selama setengah jam, Yang Kai menaklukkan semua elang raksasa di tempat ini, dan menghitungnya dengan cermat. Ada sebanyak 76. Panen ini membuat Yang Kai sedikit gembira. Dengan begitu banyak elang raksasa, ide samar di benaknya dapat diimplementasikan. Setelah setengah jam pemulihan, juga penuh energi, dan keduanya segera berbagi Raja Elang dan kembali di jalan yang sama. Di belakang Raja Elang, ada 76 elang raksasa berturut-turut, dan bayangan yang terbentuk oleh konvergensi tampaknya menutupi bumi. Kecepatan terbang elang raksasa sangat cepat, sama sekali tidak lebih lemah dari kecepatan Great Wizard Expert yang terbang dengan kekuatan penuh, dan punggung mereka sangat stabil, tanpa gangguan arus udara. Hanya butuh kurang dari setengah hari untuk mencapai langit di atas kota raja. Dari kejauhan, dia mendengar keributan dari bawah, dan beberapa bahkan berseru, "Binatang barbar datang." Banyak ras barbar yang berkumpul dari seluruh area bergerak setelah mendengar suara itu. Dan para pemanah membungkukkan busur mereka dan mengarahkan panah mereka, membidik Raja Elang yang memimpin jalan. Bahkan para Great Wizard Expert meneriakkan mantra, terbang di langit, bersinar dengan cahaya perisai teknik penyihir, dan menyapa mereka di sini. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menyempit. Ada gelombang kekuatan penyihir, terang atau gelap, berfluktuasi ke segala arah. Melihat bahwa serangan akan segera dimulai, Yang Kai buru-buru berdiri dari belakang Raja Elang dan berteriak, "Jangan gugup, jangan gugup." Seseorang tiba-tiba muncul di punggung elang, yang membuat banyak ras barbar sedikit tercengang.
Dan para Great Wizard Expert yang menyambut mereka bahkan lebih tercengang. Salah satu dari mereka menyeka matanya dengan keras, dan berkata dengan terkejut, penyihir Niu? Kemarin, pertempuran antara Yang Kai dan Wizard Tu adalah gerakan yang cukup besar, dan banyak Great Wizard Expert melihat dari awal hingga akhir. Secara alami, mereka sangat terkesan dengan penyihir Niu yang kurus ini. Karena itu, setelah melihat Yang Kai pada saat ini, tiba-tiba ada sesuatu yang salah. Hanya sedikit orang yang mengenalinya. Di antara kerumunan, penyihir Tu melompat keluar dari kerumunan, dan berkata dengan linglung, penyihir Niu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak binatang buas? Yang Kai tersenyum sedikit, itu ditangkap secara alami. Ditangkap, ditangkap, sudut mata semua orang berkedut. Jika binatang terbang ini sangat mudah ditangkap, semua orang tidak akan terkejut. Jika hanya satu, tidak apa-apa, dapat dikatakan bahwa penyihir Niu beruntung. Tetapi elang raksasa ini jelas satu kelompok. Ada sekitar 70-80. Bagaimana menangkap semuanya? Yang Kai berdiri di punggung elang dan berkata dengan keras. Ini adalah tunggangan udara untuk para penyihir. Bagaimana menurutmu? Air Raid. Banyak Great Wizard Expert bukanlah orang bodoh. Meskipun mereka mendengar nama Air Raid untuk pertama kalinya, mereka langsung mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yang Kai. Pada saat berikutnya, banyak mata orang menjadi merah, melihat elang raksasa yang penuh dengan cahaya yang haus. Perang akan segera dimulai. Jika ada tunggangan udara seperti itu, apalagi yang lainnya, akan ada keuntungan unik dalam menyelidiki intelijen di atas kota raja. Kecuali Raja Elang, 75 elang raksasa terbang di langit. Di belakang setiap elang raksasa duduk seorang pemanah. Pemanah ini menempel pada bulu di punggung elang. Wajahnya menjadi pucat, dan beberapa orang muntah di udara, tetapi masih bersikeras. Mereka bukan penyihir. Mereka tidak pernah mengalami kegembiraan ketinggian tinggi. Dan mereka secara alami sedikit tidak nyaman untuk mengendarai elang raksasa ke langit dengan terburu-buru. Namun, mereka semua adalah ras barbar, lahir dengan ketahanan dan kemampuan beradaptasi yang kuat. Selama mereka diberikan beberapa hari lagi, mereka harus bisa menjadi lebih baik. Ini adalah kavaleri udara Yang Kai. Dan Ahua, yang lahir di desa selatan biru tua, adalah kapten kavaleri udara ini. Penunjukan Ahua sebagai kapten kavaleri udara bukan karena pengaruh Yang Kai, tetapi persaingan di antara banyak pemanah. Setiap pemanah barbar adalah penembak jitu. Tidak hanya memiliki penglihatan yang sangat baik, tetapi juga dapat menembakkan sayap nyamuk dari jarak 100 meter. Dengan kemampuan yang begitu baik, tentu saja tidak ada yang mau hidup di bawah orang. Ketika kavaleri udara didirikan, setiap pemanah melihat peran kapten. Yang Kai tidak banyak bicara, dan hanya membiarkan mereka bersaing untuk memanah. Siapapun yang terbaik adalah kapten kavaleri udara ini. Akibatnya, pemanah yang dipilih dengan hati-hati pergi berjalan-jalan, dan ketika dia kembali, Ahua memiliki ekspresi bangga di wajahnya, dan semua orang patuh. Tetapi pada saat ini, bahkan Ahua, sebagai kapten, tidak tahan dengan pelatihan berkuda semacam ini. Setiap kali dia turun dari langit, dia langsung merosot ke tanah, dan dia pulih setelah waktu yang lama. Di kediaman Yang Kai, ada sebuah rumah kayu yang baru dibangun, yang sangat sederhana, tetapi tetap dapat berlindung dari angin dan hujan. Pada saat ini, Yang Kai dan Xiao Dai sedang bermeditasi di dalamnya. Perlahan menarik Divine Sense, Yang Kai mengangguk dan berkata, Ahua dan yang lainnya membuat kemajuan pesat, dan mereka harus dapat memainkan peran mereka dalam 2 hari. Xiao Dai membuka matanya dan menatapnya, dan berkata, saya tidak tahu seperti apa Demon Rache itu. Meskipun kavaleri udara bergerak dan fleksibel, tujuannya terlalu jelas. Jika Demon Rache memiliki cara serangan jarak jauh, kavaleri udara ini tidak akan berpengaruh besar. Yang Kai sedikit tersenyum. Kemampuan untuk mendeteksi situasi musuh adalah efek terbesar. Pada saat ini, suara Wizard Apprentice tua tiba-tiba datang dari luar rumah, Tuan Penyihir Niu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Yang Kai berkata dengan wajah yang dalam, biarkan mereka menghilang dari pandangan. Sejak Yang Kai membawa kembali lebih dari 70 elang raksasa 2 hari yang lalu, Great Wizard Expert lainnya datang mengunjungi satu demi satu. Semuanya antusias, seolah-olah mereka telah mengenal Yang Kai selama bertahun-tahun. Ketika mereka tiba, mereka bahkan siap dengan hadiah kecil dan mengirimkannya dengan sopan. Dalam keadaan normal, hadiah yang disiapkan oleh Great Wizard Expert secara alami bukan produk biasa. Tetapi untuk Yang Kai, yang bertubuh besar, dia benar-benar tidak melihat hal-hal yang dikirim oleh kura-kura ini. Menarik sekitar, Great Wizard Expert ini perlahan mengungkapkan tujuan mereka. Mereka berharap Yang Kai dapat membagikan beberapa elang raksasa kepada mereka.
Semua orang melihat keindahan elang raksasa ini untuk menyelidiki situasi musuh. Jadi semua orang ingin mendapatkan beberapa dari punggung Yang Kai. Untuk permintaan yang kasar, tidak tahu malu, dan bahkan tidak masuk akal ini, Yang Kai secara alami menolaknya begitu saja. Sungguh lelucon. Yang Kai menaklukkan semua 75 elang raksasa satu persatu, membentuk kavaleri udara kecil dan besar yang hampir cukup. Jika mereka dibagi oleh orang lain, untuk apa dia bekerja keras menangkap mereka? Setelah ditolak, Great Wizard Expert itu secara alami tidak mudah menyerah, baik dengan alasan, atau bergerak dengan kasih sayang, atau bahkan menekannya dengan paksa. Tanpa kecuali, Yang Kai juga diusir dari rumah kayu, dan Great Wizard Expert yang berniat untuk bertindak dengannya bahkan lebih memar dan bengkak. Saat ini, reputasi Yang Kai di seluruh suku barbar selatan sangat buruk. Semua Great Wizard Expert tahu bahwa orang ini egois, memiliki temperamen buruk, dan tidak mendengarkan orang sama sekali. Begitulah. Masih banyak Great Wizard Expert yang datang ke pintu dengan wajah nakal, berharap keajaiban terjadi, dan membuat Yang Kai berubah pikiran. Jadi ketika dia mendengar laporan dari Wizard Apprentice tua di luar, Yang Kai mengira itu adalah orang bodoh lain yang ingin berbagi elang raksasa darinya, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi buruk. Lebih baik berlatih dengan jujur daripada menggiling bibirnya dengan mereka. Tiba-tiba suara orang lain terdengar di luar pintu, dan dia mendengar sesuatu yang familiar. Wizard New Lord. Wizard King memiliki beberapa urusan untuk memanggilmu. Hah, Yang Kai tertegun sejenak, dan segera bangkit dan membuka pintu. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat wajah yang sederhana dan akrab. Ini kamu? Orang ini secara mengejutkan adalah utusan Wizard Expert yang pernah dilihatnya di Dark Blue South Village sebelumnya. Yang Kai tidak tahu siapa namanya, tetapi hanya ingat wajah sederhana ini. Pakar penyihir terkekeh dan berkata, itu bawahan. Yang Kai melihat ke bawah dan berkata, Tuan Wizard King memanggil saya? Utusan itu mengangguk dan berkata, ya? Yang Kai berkata, ayo pergi. Dalam perjalanan, Yang Kai bertanya kepada utusan itu mengapa Wizard King memanggilnya. Utusan itu juga tidak jelas, dan tidak jelas apakah dia mengetahuinya atau tidak. Namun, Yang Kai tidak bermaksud mempermalukannya, hanya mengobrol sepanjang jalan, yang membuat utusan itu sedikit tersanjung. Dalam beberapa hari terakhir, nama Wizard New telah menyebar ke seluruh kota. Semua orang tahu bahwa Great Wizard Expert yang ramping ini bukan orang baik. Dalam beberapa hari setelah datang ke kota, dia telah mengalahkan lebih dari 2 digit kekuatan. Pakar penyihir hebat ini juga membentuk kavaleri udara dengan elang raksasa sebagai pengangkutnya. Dari waktu ke waktu, lebih dari 70 elang raksasa berputar-putar di atas kota, dan sesekali menarik setumpuk kotoran di atas kepala untuk membiarkan penduduk kota raja. Mereka sangat membenci penyihir New ini. Tidak sabar untuk bergegas keluar dan meledakkannya, sehingga bahkan ibunya tidak akan mengenalinya. Sebelum utusan itu datang, dia sedikit khawatir. Siapa yang tahu bahwa setelah bertemu Yang Kai, dia menemukan bahwa pria ini tidak sekuat rumor, tetapi sangat ramah, yang membuatnya merasa bahwa rumor itu salah. Mereka berdua berjalan jauh untuk mengobrol, dan segera memasuki kota raja, dan melihat Wizard Kingdom ke-6 di istana. Penyihir New telah melihat Tuan. Yang Kai mengulurkan tangannya dari bawah untuk menopang dadanya dan memberi hormat kepadanya. Saya tidak tahu urusan apa yang dimiliki Tuan dengan saya. Tidak jauh dari sisi penyihir Dang, Kapten penjaga menatap Yang Kai dengan cahaya yang tajam. Seolah-olah 2 bilah tajam akan menembus pikirannya, mengorek rahasia batinnya. Yang Kai mengerutkan kening, lalu meliriknya, berpikir bahwa orang ini sakit. Setiap kali dia datang, dia menatapnya seperti ini. Bertindak seolah-olah dia akan bertindak tidak menguntungkan bagi penyihir Dang kapan saja. Wizard Dang berbalik dan berkata sambil tersenyum, duduk dan bicara. Yang Kai baru kemudian menarik kembali pandangannya. Dia tidak sopan, dan berkata, terima kasih, Tuan. Ketika kata-kata itu jatuh, dia sudah duduk. Penyihir Dang berkata dengan ramah dan jujur, tidak apa-apa untuk memanggil kamu kali ini. Hanya saja saya telah mendengar beberapa hal menarik dalam beberapa hari terakhir. Oh, Yang Kai menatapnya dengan heran. Wizard Dang tersenyum benar. Dia berpikir bahwa Yang akan menanyakan sesuatu yang menarik. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun setelah oh. Wizard King Dang membuat ekspresi canggung untuk sementara waktu. Sedikit malu. Dan dia hanya bisa batuk ringan. Kudengar kau menghabiskan banyak uang dan membeli banyak senjata dari kota untuk melengkapi prajuritmu? Yang Kai tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih. Pandangan cerah Wizard King Raja. Untuk perang ini, bawahannya telah menghabiskan semua kekayaannya. Dia tidak mementingkan diri sendiri, dan kekayaan yang telah dia kumpulkan seumur hidup telah tersebar.
Bawahan setia kepada ras barbar. Aku benci para pencatut yang tidak bermoral yang masih menaikkan harga saat ini. Mereka telah menaikkan harga sebesar 20 hingga 30%. Ini benar-benar tumor ganas dan memalukan bagi ras barbarku. Berbicara tentang akhirnya, dia sudah meludah, ekspresi tertekan. Sudut mulut Wizard Dang sedikit berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah pada Yang Kai beberapa kali, merasa tidak yakin bagaimana cara berinteraksi. Sebagai Wizard King, ada terlalu banyak angin dan ombak, dan ini adalah pertama kalinya melihat sesuatu seperti Yang Kai. Dia hanya mengucapkan sepatah kata, dan pihak lain benar-benar fasih dan pahit. Satu persatu, dia mendengar kata-kata yang sangat baru keluar dari mulutnya, dan itu memiliki beberapa makna. Dengan wajah lurus, Yang Kai merendahkan suaranya dan berkata, Wizard King Lord memanggil saya untuk datang ke sini. Apakah kamu ingin menghukum para pencatut yang tidak bermoral itu? Ras barbar berada dalam kesulitan, dan orang-orang ini tidak berbicara tentang memberikan kenyamanan, dan mereka masih duduk di tanah dan menaikkan harga. Itu benar-benar perlu dihukum berat. Jika Wizard King memiliki niat ini, bawahannya bersedia maju untuk bersaksi dan berjanji bahwa tidak ada dari mereka yang akan melarikan diri, dan bahwa mereka semua akan dihukum untuk menghilangkan suasana bisnis suku barbar selatan. Sekarang bahkan kapten penjaga, yang telah berdiri di sana dengan tenang, tidak bisa menahan untuk menggerakkan mulutnya. Wizard Kingdom melambaikan tangannya tanpa daya. Raja ini tidak memiliki niat untuk ini. Ini adalah masalah jual beli yang tidak bisa kamu paksa, dan tidak ada yang salah dengan para pedagang itu. Oh, Yang Kai tiba-tiba menyatakan kekecewaannya, tetapi matanya segera muncul kembali dan berkata, apakah Wizard King Raja berencana untuk mengganti sebagian dari pengeluaran saya? Apa? Penyihir Dang terkejut. Pengembalian, Yang Kai memandangnya dengan serius. Bawahan telah menghabiskan kekayaannya, dan sekarang dia tidak punya uang. Jika dia ingin membeli sesuatu, saya khawatir dia akan sedikit lemah. Keluarga kota raja memiliki tujuan besar. Jika bisa. Petik 2. Lancang, kapten penjaga akhirnya tidak bisa mendengarkan lagi, dan berteriak dengan marah. Berani berbicara omong kosong di depan Wizard King. Yang Kai meliriknya. Matanya berputar, memperlihatkan mata putih besar, dan kapten penjaga sangat marah. Penyihir Dang tersenyum tak berdaya, menyadari bahwa tidak realistis untuk berbicara dengan penyihir Niu ini lagi. Dan dia hanya bisa bersiap untuk memulai langsung ke intinya. Penyihir Niu, sebenarnya, kali ini Raja memanggilmu. Ada satu hal dan ingin memberitahumu. Yang Kai duduk dengan erat. Selama kamu tidak membicarakan hal-hal di langit, kamu dapat membicarakan hal lain. Penyihir Dang berkata, justru itulah yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Yang Kai tampak sedih dan berkata, tidak mungkin. King City juga memiliki ide untuk memperjuangkan perjalanan udara saya? Wizard King, apakah kamu melakukan kesalahan? Sebelum dia datang, dia merasa sedikit buruk. Lagi pula, dia baru melihat Wizard Dang beberapa hari yang lalu. Jika ada perang, dia tidak akan memanggilnya sendirian. Dan hal-hal yang dia bisa membuat Wizard King menatapnya. Kecuali elang raksasa itu, saya khawatir tidak ada yang lain. Aku takut perjalanan ini akan lebih malang.